Selamat siang, anak-anak Ibu. Siang, Ibu. Gimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Kakak sakit ya? Sakit ya? Iya, Ibu. Lagi sakit sih sekarang ya. Iya, Ibu juga nggak sehat ya? Iya, Ibu nggak sehat juga. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita cek dulu kondisi kelas kita. Gabungan dilakukan, sampah-sampah yang diambil ya, ayo. Oke, ya. Oke. Boleh dong kelas Luli. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita masuk, itu ada beberapa absen. Boleh di absen dari dicek siapa aja yang nggak hadir. Kita ada berapa orang? Waduh, Dua nggak hadir, Bu. kemana itu? PKL. Oh, Aris sama Rita ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, lanjut. Kemarin kan kita sudah membahas tentang buku dasar. Minggu lalu kita sudah bahas buku dasar. Nah, dari minggu lalu apa yang masih kalian ingat hingga sekarang tentang materi minggu lalu? Boleh? Ya, silakan kali. Mengingat sedikit materi tentang kemarin, Bu, yaitu jenis-jenis bumbu dasar, yaitu bumbu dasar putih, merah, dan kuning. Oke, ada lagi? Ika? Oke, lupa aja ya. Oke, itu ada bahan ajar ke modul sama kayak kemarin modulnya. Nanti boleh dicek lagi untuk PDF pembelajaran kalian ya. Oke. Kepada kalian semua untuk mempelajari materi kita di hari ini. Nah, boleh dong Ibu mau kalian jawab pertanyaan yang ada di lingkungan box di tengah ini. Untuk mengetahui sejauh ini udah sampai mana ya kalian paham tentang materi ini. Oke, ternyata masih ada juga yang masih belum ngerti apa itu susu, udah capek, udah lelah. Kalau ibu bilang hai, jawabnya apa? Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Coba begini. Cik. Bum bum. Cik. Bum. Bum. Bum bum. Cik cik cik. Bum bum bum. Cik cik cik. Bum bum bum. Oke, betul. Lanjut ke materi kita. Adapun capaian pembelajaran pembelajaran untuk mata pelajaran ini. Untuk capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami isi resep standar dalam mengaplikasikan pengolahan dan penyajian sup dan soto. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sup dan soto. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sup dan soto. Peserta didik dapat memahami jenis-jenis sup dan soto dengan benar. Peserta didik dapat membedakan sup dan soto berdasarkan teknik. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sup dan soto. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ibu mau kalian melihat video.
dua video tadi, apa yang kalian tahu dari dua video itu? Menurut kalian bagaimana? Silakan. Penyajian soto Medan kepada pelanggan, Bu, sama pembuatan sup. Oke. Nah, ada lagi? Aini? Kalau yang sup tadi kan ibu itu dia rasanya lebih segar karena emang nggak pakai santan. Terus bumbunya juga bumbu putih aja, ya jadi dia bening. Terus untuk yang soto dia lebih thick gitu, lebih tebal karena ada santan dalamnya. Terus menggunakan waktu Medan kan identik dengan warna kuning ke hijau-hijauan. Jadi dia menggunakan bumbu dasar kuning. Oke, terima kasih Aini. Oke, benar ya Aini. Apa kata teman-teman kalian? Oke, kita akan mengenal apa itu soto Indonesia. Sup. Sup adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara memilihkan bahan dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambah rasa. Nah, sup ini berfungsi untuk membantu selera makan, menambah cairan gigi, penetrasi asap pada lidah. Sup itu ada dua jenis. Yang pertama itu sup jernih dihidangkan dengan menggunakan isian. Isian sup encer biasanya berupa berbagai macam sayuran dan daging, seperti yang ada pada video. Adapun sup kental dibuat dengan menggunakan kaldu yang dikentalkan dengan bahan pengental seperti tepung, sagu, ataupun bahan tepung sendiri. Sup ini memiliki kriteria. Yang pertama, sup harus jernih. Kuah sup dapat menggunakan kaldu dan air. Sup tidak berlemak, kaya dari segi rasa, aroma, penampilan, serta temperaturnya harus panas. Bahan pembuatan sup. Bahan utama dalam pembuatan sup ini merupakan kaldu ataupun stok. Jadi stok atau kaldu ini sangat mempengaruhi kualitas dari sup tersebut karena itu adalah bahan utamanya. Nah, untuk isian biasanya itu terdiri dari sayuran, bahan serealia, ataupun bahan hewani seperti daging, unggas, ikan, dan jenis lainnya. Nah, kemudian untuk bahan pemberi rasa, ya seperti biasa pada masakan pada umumnya seperti lada, garam, gula. Terus penyajian sup. Sup ini disajikan dapat panas ataupun dingin. Sup panas disajikan pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, sedangkan sup dingin dengan suhu antara 5 sampai 7 derajat Celcius. Porsi penyajian sup ini kurang lebih sekitar 2,5, sedangkan untuk main course dia kira 3 sampai 3,5. Kemudian kita masuk soto. Soto ataupun soto merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah sapi ataupun ayam. Tapi bisa juga daging babi ataupun kambing, tergantung masing-masing, gitu ya. Nah, berbagai daerah di Indonesia memiliki jenis sotonya sendiri, seperti kalau misalnya di Sumatera itu adalah soto Medan yang ciri khasnya bersantan. Soto itu punya banyak macamnya. Ada soto Kediri, Madura, Betawi, Padang, Bandung, Medan, Banjar. Oke, soto ini memiliki kriteria. Yang pertama itu dia berkuah kaldu ataupun santan. Kayak contoh kalau misalnya tadi itu kayak soto Medan. Kalau berkaldu itu kayak soto Lamongan. Kemudian perbandingan antara kuah dengan isinya itu 2:1. Terus kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Warna soto ayam itu kuning, warna soto sapi itu dia biasanya agak kecoklatan. Dan temperatur penyajiannya itu panas ya. Bahan pembuatan soto itu daging atau ayam, itu merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan soto. Nah, biasanya itu dipotong kecil, baru direbus hingga empuk. Kemudian soto ini memiliki bumbu dan rempah seperti kunyit, jahe, serai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lainnya. Nah, kuah soto ini biasanya berwarna bening ataupun putih
Dan untuk pelengkapnya biasanya soto ini bisa dikasih dengan nasi ataupun lontong, juga bisa dengan sambal, kuku, dan tipis. Pada penyajian soto, suhu penyajian soto yang cocok dalam penyajiannya yaitu sekitar 60 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Porsi penyajian soto biasanya sekitar 300 sampai 400 ml kuah per orang, tergantung seberapa banyak kuah yang diinginkan. Daging atau ayam biasanya sekitar 100 sampai 120 gram, yang dimana daging tersebut dipotong kecil. Oke, sebelum lanjut kita mau coba dulu. Mau terus semangat ya? Tahu. Tahu nggak? Enggak. Jadi ini terus semangat, semangat, oke? Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, ibu mau kalian scan barcode ini. Tapi sebelum itu mau bagi kelompok ya, satu kelompok 4 orang. Oke, udah diskusinya selesai. Udah, oke. Ayo kelompok maju. Kami dulu. Oke, boleh lanjut ya, Pak? Hasil diskusi kelompok kami akan mempresentasikannya, di mana sup dan soto adalah makanan berkuah yang terbuat dari kaldu, bumbu, dan bahan lainnya. Perbedaannya adalah soto makanan khas Indonesia yang umumnya menggunakan kuah yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Bahan utama soto biasanya dimasak terlebih dahulu dalam bumbu tertentu. Contoh soto adalah soto ayam, soto Medan, dan soto Betawi, soto Padang. Nah, adapun sup, makanan sup yang memiliki pengaruh kuliner berat. Sup umumnya menggunakan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan rempah sederhana seperti pala, merica, dan tai. Kuah sup biasanya lebih ringan dan transparan dibandingkan soto. Terima kasih Ibu. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Boleh disebutkan lagi. Oke, untuk kelompok ini sudah bagus, sudah memahami tentang materi kita pada hari ini. Oke, dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwasanya soto merupakan makanan Indonesia yang kaya akan bumbu dan lebih berat karena penyajiannya itu dengan nasi atau lontong. Sementara sup merupakan hidangan cair yang lebih universal dengan variasi dalam tekstur dan bahan yang lebih sederhana. Kedua hidangan ini memiliki tempat penting dalam kuliner masing-masing, baik sebagai makanan utama yang mengenyangkan maupun hidangan pembuka yang menyegarkan. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau kalian pembelajaran. Refleksi. Ya, saya belum, Bu. Oke, ternyata ada yang bahagia, senang, ada yang biasa aja ya. Yang agak kurang tidak menarik ya menurut hari ini. Iya, Bu. Capek, Bu. Capek ya, udah capek ya, udah pulang ya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau melihat hasil dari pembelajaran kita hari ini. Boleh dibuka barcode yang nomor S. Oke, udah pada isi semuanya. Udah, Bu. Oke, di sini ada beberapa nilai paling tinggi. Ada Putri, Tiara, Atika. Boleh beli aplus Oke, juga ini udah lumayan
Tidak Ibu. Oke. Oke, boleh sebelum kita akhiri untuk minggu depan, kita masuk ke praktek ya. Alat dan bahan boleh disediakan untuk minggu depan. Oke, boleh Kepala kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Sebelum menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu pamit sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.